Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Aku lihat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, yaitu program I Start With Jesus. Nah, tentunya kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati lawatan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau setiap kita boleh satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan, kami boleh dibangunkan dari istirahat kami. Dan di hari ini kami diizinkan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan.
Dan apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini sesuatu yang menarik bahwa sesungguhnya ketika kita berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan tantangan, atau kita punya masalah dalam hidup kita, karena memang sesungguhnya di dalam kehidupan ini masalah adalah sesuatu yang biasa. Karena semua orang yang hidup pasti punya masalah. Nah, judul yang saya bawakan hari ini berbicara mengenai masalah besar atau justru pikiran kita yang sedang membesar. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat-sangat praktis dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena seringkali masalah kita sebenarnya tidak sebesar yang kita pikirkan. Justru pikiran kita lah yang cenderung membesar-besarkan masalah tersebut. Di dalam firman Tuhan, Alkitab berkata dalam Filipi 4 pada ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Nah, mari perhatikan di sini, Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita terlebih dahulu. Tetapi Tuhan mulai dari mengubah cara berpikir kita. Kenapa demikian? Karena cara kita berpikir itu menentukan cara kita dapat melihat kehidupan ini. Yang pertama berarti kita melihat masalah dari dalam badai. Nah, saat kita berada di tengah masalah, perspektif kita itu menjadi sempit. Seperti orang yang sedang berada di tengah-tengah lautan saat badai. Ombaknya terlihat raksasa, anginnya terasa menakutkan. Dan kita merasa seolah-olah dunia ini akan berakhir. Tetapi padahal kalau saja badai kita yang tadi terjadi, kita lihat dari lokasi yang berbeda, misalkan kita lihatnya dari daratan, maka badai tersebut tidak terlihat sebesar kita melihatnya di tengah laut tadi. Nah, masalahnya bukan badai saja. Masalahnya di sini adalah posisi kita berada di dalam badai, itu masalahnya. Nah, itu sebabnya Yesaya 55 pada ayat 8 dan ayat 9 berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Ini artinya apa yang terlihat mustahil bagi manusia, seringkali tidak terlihat mustahil bagi Tuhan. Kita melihat dari bawah, tetapi Tuhan melihat dari atas. Kita melihat masalah kita hari ini, tapi Tuhan melihat masa depan. Kita melihat proses yang sedang berjalan, tapi Tuhan kita adalah sudah melihat bagaimana hasil akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari hari ini, pikiran manusia kita punya kecenderungan untuk selalu membesar-besarkan persoalan atau masalah. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya pikiran manusia itu memiliki mode berbahaya atau mode bahaya. Itu sebagai standby alert gitu loh. Begitu ada masalah, pikiran manusia itu langsung berkata begini, bagaimana kalau seandainya gagal? Bagaimana kalau tidak ada jalan keluar? Atau bagaimana kalau semuanya ini hancur? Padahal kan hal-hal tadi itu belum tentu terjadi. Itu masih baru di bayangan pikiran kita saja. Nah, ini yang saya sebut dengan fear projection. Yaitu takut pada sesuatu yang bahkan belum menjadi kenyataan. Dalam Mazmur 34 pada ayat yang ke-20 berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan teks ayat ini berkata semuanya. Bukan sebagian. Bukan beberapa. Tapi Tuhan mengatakan semuanya. Kita diluputkan dari semuanya. Artinya begini. Tidak ada satupun masalah yang lebih besar dari kemampuan Tuhan untuk dapat melepaskan kita dari masalah tersebut. Masalah kita mungkin nyata, tetapi sesungguhnya pikiran kita ini sering membuat terasa masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Dan disinilah akar kekhawatiran itu menjadi muncul ke permukaan. Pelajaran yang ketiga, kekhawatiran itu lahir dari salah fokus atau fokus yang salah. Kekhawatiran itu bukan sekedar perasaan sebenarnya. Kekhawatiran adalah arah fokus pikiran kita mau kemana. Nah, kalau kita terus memikirkan kemungkinan terburuk,
maka pikiran kita akan membangun dunia yang penuh dengan ancaman. Tetapi jika kita memikirkan kebenaran firman, maka pikiran kita akan membangun dunia yang penuh pengharapan. Saudara bisa melihat bedanya di sini? Ini menarik. Itu sebabnya Filipi 4 pada ayat yang ke-8 tidak berkata berhentilah punya masalah. Justru Tuhan berkata melalui Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkan hal yang benar. Kenapa? Karena Tuhan tahu saat pikiran berubah, maka perasaan Anda berubah. Saat perasaan Anda berubah, maka respons hidup Anda juga pastinya berubah. Ini sangat menarik sekali. Yang keempat pelajarannya, perspektif itu berubah pada saat atau ketika kita memberi jarak waktu. Nah, saya mau ajak begini, saudara yang sedang berhadapan dengan masalah. Coba Anda ingat kembali deh. Masalah besar yang pernah Anda alami 5 tahun yang lalu. Contohnya, misalkan kita 2020 pernah menghadapi COVID. Masa yang sulit, masa yang menakutkan, masa yang seperti itu ya. Masa yang menyesakan, seolah-olah kayaknya dunia runtuh gitu ya. Tapi coba cek hari ini, sekarang nih hari ini. Anda masih hidup kan? Anda masih berjalan? Bahkan mungkin Anda sedang tersenyum mengingat peristiwa 5 tahun yang lalu. Kenapa demikian? Karena waktu itu memberikan jarak perspektif. Apa yang dulu terasa raksasa di tahun 2020, 5 tahun yang lalu, sekarang di hari ini, kita melihatnya justru itu terlalu kecil bagi kita di sekarang ini. Ini menariknya. Tuhan itu sudah ada di waktu sekarang sebelum kita masuk di waktu sekarang. Jadi Tuhan kita tuh Alfa dan Omega. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang di luar kendali Dia. Makanya di sini penting sekali kita yang menakut-nakuti diri kita sendiri sebenarnya. Inilah bukti bahwa perasaan itu bukanlah ukuran kebenaran. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan segala sesuatu, termasuk masalah yang hari ini membuat Anda sedang cemas. Ya, ingat baik waktu tadi. Pelajaran yang kelima, iman itu memberi perspektif sebelum waktu memberikan jarak. Tadi kita sudah belajar, waktu bisa mengubah perspektif kita ketika kita mengingatnya. Tetapi iman bisa mengubah perspektif Anda hari ini juga. Karena iman berkata, Tuhan masih bekerja. Iman berkata, Tuhan masih pegang kendali. Iman berkata, Tuhan belum selesai. Nah, iman itu melihat masa depan Tuhan di tengah masalah yang sedang terjadi hari ini. Dan inilah sesungguhnya yang membedakan orang yang hidup dalam kekhawatiran dan orang yang hidupnya dalam iman. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena cara mereka memandang masalah berbeda. Yang keenam, masalah yang terjadi terlihat besar ketika Tuhan terlihat kecil di dalam pikiran kita. Ini kuncinya, kunci yang sangat penting. Masalah itu tidak selalu terlalu besar. Seringkali Tuhannya yang tampak terlalu kecil dalam pikiran kita. Yang saya mau katakan begini, pada saat fokus kita kepada masalah, maka masalah itu akan tampak membesar dan akhirnya Tuhan akan tampak menjauh spotnya. Masalahnya semakin besar, Tuhannya semakin jauh. Nah, makanya kenapa hati kita jadi dipenuhi dengan kecemasan. Tetapi coba dirubah fokus kita. Taruh Tuhan di pandangan Anda, terus fokus sama Tuhan, semakin Anda fokus, Tuhan jadi besar. Ketika Tuhannya besar, maka masalahnya itu berubah, yang tadinya permanen berubah menjadi temporer, makin mengecil, makin mengecil. Makanya efeknya adalah orang yang fokus kepada Tuhan yang besar tadi, maka hatinya Anda akan dipenuhi kedamaian yang besar. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus memperbaharui pikiran kita setiap hari. Ingat baik, firman Tuhan mengajarkan Anda dan saya untuk terus-menerus memperbaharui pikiran kita setiap hari. Nah,
cara praktisnya untuk mengalahkan pikiran yang selalu membesar-besarkan masalah ini adalah, ingat ini, sahabat I Start with Jesus. Mulai hari ini, lakukan 3 hal yang sederhana ini. Yang pertama adalah ganti perkataan. Bagaimana kalau dia nggak datang? Bagaimana kalau keadaan ini tidak membaik? Bagaimana kalau saya tidak disembuhkan? Bagaimana kalau dan lain sebagainya. Semua kata-kata yang diawali bagaimana kalau Anda ganti dengan kata-kata Tuhan sanggup. Nah, itu dia. Anda yang harus melakukannya. Anda harus berkata, Tuhan sanggup, bukan lagi bagaimana kalau. Karena setiap pikiran takut datang ya, setiap pikiran takut datang, maka selalu Anda jawab, Tuhan punya kendali. Tuhan punya kuasa. Tuhan saya sanggup. Ah, itu dia. Setiap kali ada kecemasan datang, ganti lawan dengan kata-kata Tuhan saya sanggup. Langkah yang kedua adalah kurangi imajinasi negatif. Perbanyak meditasi firman Tuhan. Berarti pikiran ini tidak boleh kosong. Karena pikiran itu tidak bisa netral. Nggak mikirin Tuhan, nggak mikirin setan. Nggak bisa. Kalau pikiran tidak diisi kebenaran, maka otomatis ketakutanlah yang muncul. Dan begitu sebaliknya, bila mana pikiran diisi oleh kebenaran, maka ketakutanlah yang akan pergi. Jadi saudara harus pahami baik-baik. Anda perlu isi pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Langkah praktis yang ketiga, ingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Nah, jika Tuhan pernah menolong kita dulu, maka Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah hari ini akan menolong kita lagi. Katakan amin. Nah, bawa memori kita yang dulu pernah Tuhan buat atas kita kepada segala pengalaman pertolongan yang Tuhan pernah lakukan. Ayo bawa, tarik ke situ memori Anda. Ingat semua yang Tuhan pernah lakukan. Ingat semua pertolongan Tuhan dan keajaiban yang Tuhan buat. Nah, kalau dulu Yesus pernah menolong, maka jawabannya adalah hari ini juga Tuhan Yesus tetap pasti menolong Anda di tempat Anda masing-masing yang mendengarkan siaran ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengarkan ini. Dengarkan ini baik-baik. Masalah Anda hari ini mungkin nyata. Ya, saya tahu itu. Tapi masalah Anda tidak sebesar yang pikiranmu katakan. Tuhan masih ada di atas tahtanya. Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Hari ini Tuhan mengundang kita. Bukan untuk mengabaikan masalahnya. Tetapi untuk melihat masalahnya dari perspektifnya surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memilih untuk mempercayai kebenaran lebih daripada pikiran kami sendiri. Perbaharui cara kami memandang kehidupan ini. Ajari kami melihat masalah dari perspektif-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Anda sekarang bisa melihat masalah dengan cara berbeda. Anda melihat dari kacamata kerajaan sorga. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami bersama keluarga, dari kepala sampai telapak kaki, sel-sel tubuh kami jadi baru, umur panjang, dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, kami bersama keluarga dijamin punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, apa yang kami minta, apa yang kami doakan, bahkan juga apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita boleh berdoa mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Anugerah yang berlimpah yang Tuhan sediakan. Kebaikannya, pertolongannya, mujizatnya. Bahwasanya Anda dan saya pikirkan Yesus, tinggal di dalam Yesus, renungkan Yesus, agar Yesus yang jauh lebih besar dari apapun di dalam pemandangan Anda. Sehingga masalah yang tadi menakut-nakuti Anda, itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan Anda. Di tangan saya ada minyak urapan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara tempat Anda masing-masing, ambil minyaknya. Kita berdoa bagi minyak urapan ini. Dan saya percaya mujizat terjadi bukan hanya untuk seorang hamba Tuhan, tapi buat setiap kita yang percaya pada Yesus juga mengalami kuasa mujizat Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa juga buat pasangan saudara, buat keturunan saudara. Bahkan buat setiap proyek yang sedang Anda kerjakan, bahkan kantor atau properti di mana Anda berdiri hari ini. Anda boleh urapi dan memperkatakan perkataan kuasa, perkataan firman Tuhan. Maka apa yang Anda ikat di bumi terikat di sorga, apa yang Anda lepaskan di bumi terlepas di sorga. Nah, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara, ada kata-kata penuh kuasa. Ada kata-kata yang dahsyat, yang dapat terjadi bagi setiap saudara pada saat saudara percaya dan memperkatakannya di dalam kehidupan Anda. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya Pastor Romi Matulesi. Saya senang bisa memberkati saudara di dalam program I Start with Jesus ini. Nah, bila mana saudara belum pernah tertanam di gereja manapun dan saudara rindu untuk digembalakan, kami Gereja Zion Church of Christ selalu terbuka dan saudara bisa melihat yaitu pada deskripsi video ini. Anda bisa melihat alamat gereja kami, jam ibadah kami, dan ada nomor telepon yang saudara bisa hubungi. Dan selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman, sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur